Pemirsa, investigasi menyeluruh didesak dilakukan untuk mengungkap kasus ledakan maut dalam peledakan amunisi kadaluarsa yang merenggut 13 korban jiwa. Keberadaan warga sipil di lokasi yang juga turut menjadi korban menuai sorotan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita peneliti senior imparsial yang juga ketua Sentra Inisiatif Al-Araf. Mas Araf, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Araf, ini dalam peristiwa di Garut, 13 orang tewas, itu di dalamnya adalah 9 orang sipil dan 4 anggota TNI. Sebetulnya dalam prosedur standar peledakan amunisi kadaluarsa TNI ini, apakah memang warga sipil boleh dilibatkan? Ya, baik, Mas. Pertama, saya turut berduka cita terhadap keluarga korban ya. Ya, Peristiwa kemarin ini suatu hal yang memprihatinkan. Yang kedua adalah dalam kasus ini tentu benar tadi pertanyaan Mas bahwa ada SOP yang harus dicek. Apakah dalam proses ini SOP-nya ada yang dilanggar ataukah SOP-nya sesungguhnya aturannya lemah? Karena peristiwa seperti persoalan amunisi kadaluarsa ini pernah terjadi juga di tahun 2024, Mas. Waktu itu di Bogor dan di wilayah Kodam Jaya ada kebakaran. Dari peristiwa itu Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan pada tahun 2024 menilai ada SOP yang panjang dan penting untuk dievaluasi. Nah, belum setahun dari sikap Panglima dan Kepala Staf itu terjadi peristiwa di Garut. Artinya memang perlu dicek secara aturan SOP itu lemahnya di mana dan kenapa menimbulkan menjadi persoalan seperti itu gitu ya. Yang kedua, namun SOP yang dimiliki ini memang tentu sifatnya terbatas ada di lingkungan internal TNI, Mas. Tapi hampir pasti standar operasional prosedur dalam pemusnahan senjata api itu pasti juga merujuk dalam standar SOP yang dikeluarkan oleh PBB yang diatur dalam International Mine Action Standard, yaitu sebuah kerangka ketentuan yang dia susun oleh perwakilan dari sektor aksi untuk oleh PBB dalam segala ledakan, bahan peledak, amunisi, keterampilan dan tingkat keamanan yang khusus. Jadi segala standar operasional prosedur yang dimiliki oleh militer di negara manapun yang bernama PBB harus mengacu kepada ini. ya, Syarat pertama adalah pemusnahan ataupun disposal amunisi hanya bisa ada memiliki SOP ini dimiliki oleh internal TNI, saya yakin ini juga menjadi SOP. Kalau keamanan khusus menjadi standar, maka tidak dimungkinkan pelibatan warga sipil di itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kemudian ada warga sipil di dalam proses itu kalau kita lihat dari berita tadi. Oleh karena itulah kemudian kita harus mengecek apakah ada kesalahan di dalam prosedur pelaksanaan SOP tadi itu. Hal ini hanya bisa dijawab pengecekannya dengan tim independen yang dibangun oleh DPR untuk menginvestigasi secara langsung. Saya harap tidak cukup hanya internal TNI AD, tapi DPR juga menjalankan fungsi pengawasan untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait dengan kasus ini. Kenapa? Karena telah menimbulkan terjadinya korban jiwa 13 orang tewas tadi, untuk mengecek tentang apakah kemudian terjadi persoalan kesalahan prosedur atau tidak, atau kelalaian atau tidak. Karena informasi menjadi simpang siur, yang A bilang begini, yang B bilang begini, yang C bilang begini. Jadi sementara ada realitas korban jiwa yang tentu harus dijawab pada publik mengapa ini terjadi. Jadi standar operasional prosedur di dalam internal TNI pasti mengikuti aturan yang dimiliki oleh internasional PBB yang mensyaratkan perlunya keterampilan dan tingkat keamanan khusus. Yang kedua adalah dalam segala bentuk disposal amunisi, Mas, itu diwajibkan untuk memproteksi wilayah benar-benar steril dari warga sipil.
Mereka yang melihat pun tidak dimungkinkan karena akan menimbulkan dampak, apalagi mereka yang akan menyusup tidak dimungkinkan karena pasti ada penjagaan dari berbagai segi. Yang kemudian yang ketiga, kalau ada yang dilibatkan dalam proses tersebut, ini juga tidak dimungkinkan. Proses disposal amunisi harus steril dari warga sipil sebelum, selama, dan setelah proses disposal amunisi. Ya. Sehingga tidak dimungkinkan dalam manajemen keamanan disposal amunisi ruang warga sipil untuk masuk ke dalam wilayah area. Pun menjadi sulit. Ini SOP yang standar yang baku dalam SOP untuk menginvestigasi soal ini untuk Baik. fakta-fakta yang sebenarnya. Itu Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.